Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirati Nuryani dengan NIM D10112310006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pemodelan muka air dengan software HeckCrash. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi HeckCrash-nya. Kemudian kita pilih menu option, lalu ke menu unit system, kemudian mengklik menu sistem internasional. Setelah itu kita akan membuat file project dengan cara pilih menu file, terus new project, lalu kita tekan default project folder, lalu kita pilih di menu D, lalu kita tekan create folder dan kita masukkan namanya yaitu saluran sederhana. Kemudian kita masukkan titelnya atau judul project yaitu saluran lurus tampang trapesium. Untuk file namanya kita ganti menjadi sederhana.prj. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita beralih ke alur saluran dengan cara tekan menu edit, kemudian ke geometric data, lalu kita tekan river reach, kemudian kita buat garis lurus kira-kira saja, lalu klik 2 kali untuk menyelesaikan garis lurusnya. Kemudian pada river kita masukkan sederhana, untuk reach-nya kita masukkan grafika. Lalu tekan OK. Kemudian kita klik tombol cross section yang ada pada ke ikon kedua dari atas pada papan tombol kiri. Lalu kita tekan option, add a new cross section, lalu kita masukkan nilainya 0. Mengapa kita masukkan 0? Karena hal tersebut ialah bagian hilir. Lalu untuk description-nya kita tuliskan dengan batas hilir ruas grafika STA 0 meter. Setelah itu kita bisa masukkan koordinat titik-titik tampang lintang, urut dari titik paling kiri ke kanan, station, dan elevation. Setelah itu kita masukkan data di downstream reach length yaitu LOB, channel, dan ROB-nya. Kita masukkan nilainya 0. Kemudian kita beralih ke pilihan menu Manage Values. Kita masukkan LOB-nya 0,02, channel-nya 0,02, dan ROB-nya 0,02. Karena tampang lintang saluran merupakan tampang tunggal, bukan tampang majemuk. Kemudian kita beralih ke menu Main Channel Backstation. Kita isi left bank-nya 0 dan right bank-nya 6. Kemudian tekan tombol Apply Data untuk menyimpan data ke dalam HeckCrash. Karena seluruh ruas grafika memiliki tampang yang sama, maka ruas tersebut cukup diwakili oleh data 2 tampang di kedua ujung ruas. Untuk menuliskan data tampang yang kedua di ujung hulu ruas grafika, maka pilih option, lalu copy current cross section, dan isikan nilai 1000 sebagai identifikasi atau nomenklatur reverse STA. Pada isian description-nya kita kasih keterangan mengenai tampang lintang atau river STA yaitu batas hulu ruas grafika STA 1000 meter. Kemudian kita ganti elevation-nya dengan menambah angka 1 karena kemiringan dasar saluran kita adalah 0,01 sehingga elevasi di tampang lintang tadi adalah 1000.
Kemudian kita ubah data di downstream reach length-nya di LOB, channel, dan ROB-nya masing-masing 1000. Untuk data lainnya tidak perlu diganti. Setelah itu, klik apply data. Kemudian tekan plot option lalu full plot. Setelah itu kita klik exit, lalu exit cross. Nah, setelah itu kita ke bagian tools, lalu access interpolation, lalu klik within a range. Kemudian kita masukkan nilai maksimumnya 20. Lalu tekan interpolate XS, lalu close. Setelah itu akan tampak jumlah river STA baru. Nomor STA baru tersebut yang ada tanda bintangnya menandakan bahwa STA tersebut hasil interpolasi. Namun ada beberapa format nomor yang tidak konsisten seperti yang ada di bawah 79,99. Hal tersebut bisa kita ubah di bagian cross section. Kemudian kita cari angka yang ingin kita ubah di river STA 79,999. Kemudian kita tekan option lalu rename, lalu kita isi angka ini menjadi 80. Klik OK. Begitu pula untuk hasil STA yang belum konsisten. Cara mencarinya seperti yang tadi saya jelaskan. Setelah kita ubah data tadi, maka sekarang kita bisa exit di menu yang telah tersedia. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu file, lalu kita klik save geometric data untuk menyimpan data yang sudah kita buat tadi dengan titelnya tampang saluran asli, lalu klik OK. Lalu kita klik menu edit, kemudian klik steady flow data. Lalu pada enter atau edit number of profile kita masukkan nilai data 2 karena kita memiliki 2 profil muka air yang akan kita hitung. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk nilai PF1 kita masukkan angka 4 dan PF2 kita masukkan angka 6. Lalu kita tekan reach boundary condition. Kemudian kita klik known WS. Lalu kita masukkan datanya 1 dan 1. Klik OK. Setelah kita masukkan data elevasi, maka sekarang kita klik OK. Kemudian kita apply data. Lalu kita klik file, terus save flow data. Kita masukkan titelnya yakni debit aliran 4 dan 6 meter pangkat 3 per second. Lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa exitkan steady flow data yang tadi. Kemudian kita masuk ke menu run, lalu klik steady flow analysis. Kemudian kita klik file, lalu ke new plan. Kita simpan di folder yang sama. Lalu di sini saya beri nama atau titelnya yaitu hitungan profil
aliran permanen. Kemudian klik OK. Kemudian di sini kita akan masukkan nilai S01. Lalu kita klik compute. Kemudian kita close. Lalu yang steady flow analysis kita exitkan. Setelah semua data-data sudah lengkap, kita bisa pilih menu view lalu ke menu cross section untuk menampilkan grafik tampang lintang. Kemudian kita juga bisa menampilkan grafik profil muka air di sepanjang alur atau tampak panjang dengan cara mengklikkan menu view, kemudian water surface profile. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.